Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Muna. Saya dari kelas A320 Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan mereview sumber belajar Kemendikbud untuk memenuhi tugas media pembelajaran oleh Bapak Urip Muhayat Wiji Wahyudi. Nah, untuk pertama kali kita buka Google dan kita search di sini ya. Bisa seperti ini. Misal kita akan mencari sumber belajar Kemendikbud Augmented Reality. Nah, kita bisa klik seperti ini. Kita klik saja langsung. Nah, di sini terdapat konten-konten pembelajaran yang bisa kita gunakan. Pertama kali kita baca petunjuk dulu untuk melakukan pembelajaran ini. Penggunaan konten pembelajaran pada fitur augmented reality ini sangat mudah. Silahkan unduh dua bagian konten AR berupa file APK pada bagian install dan marker sebagai alat bantu untuk melihat objek pada bagian marker. Pasang install file APK yang sudah di-download pada gawai pintar atau smartphone, lalu gunakanlah aplikasi pada gawai pintar untuk memunculkan objek dari marker yang sudah disediakan dengan fasilitas scan pada aplikasi. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah nih, kita lihat konten. Ketika kita sudah menemukan kontennya, kita bisa install ini di handphone kita. Selanjutnya kita download marker. Nah, sebentar. Nah, begini tampilan dari marker, yaitu ada berbagai macam energi alternatif. Ada PLTA, ada PLTN, PLTS, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat videonya. Halo sahabat edukasi, yuk kita mengenal energi dengan aplikasi Augmented Reality. Setiap hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, langkah pertama kita adalah kita Tahukah memasang kamu apa itu aplikasi energi pada alternatif? handphone. Energi alternatif adalah Kemudian pengganti sumber kita energi download yang marker sekarang dan kita ada. print markernya Sehingga nanti jadi energi seperti alternatif ini, sering bentuk disebut kertas. juga dengan energi baru. Ayo kita belajar mengenai pembangkit energi. Ada PLTA atau disebut juga pembangkit listrik tenaga air. PLTN Nah, nanti yaitu itu markernya pembangkit listrik di-scan, maka tenaga akan nuklir dan berbentuk yang video lainnya. seperti ini untuk melakukan pembelajaran pada Arahkan anak handphone ke sekolah markernya dasar. ya, supaya Menurut kita bisa saya, melihat pembangkit ini listrik secara sangat 3 dimensi. bagus untuk anak sekolah dasar karena Air sangat selain menarik ya digunakan untuk teman-teman. mencuci, mandi, Gambarnya dan menarik dan minum penjelasannya juga dapat jelas. digunakan Namun, sebagai apabila pembangkit listrik. dilakukan secara instan, maka ini Aplikasi tidak ini karena bisa harus kalian dapatkan di memerlukan laman rumah persiapan, belajar yaitu berupa Kemendikbudristek. memasang aplikasi, Gratis loh juga teman-teman. mengeprint marker ini ya teman-teman. Ini sangat menarik karena berbentuk contohnya 3 dimensi, bisa dilihat langsung, tapi kita memerlukan persiapan terlebih dahulu, tidak bisa gunakan secara mendadak. Nah, demikian review dari penggunaan sumber belajar Kemendikbud Augmented Reality. Nah, selanjutnya Halo sahabat, adalah review dari sumber belajar Kemendikbud. Nah, kita bisa klik ini teman-teman. Nah, nanti kita bisa masuk. Ini nanti kalau kita sudah mempunyai akun, maka langsung akan masuk ke dalam akun kita. Dan apabila jika belum, nanti kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Ini nanti kita bisa lihat berbagai macam konten. Kita juga bisa memilih jenjang pendidikan yang akan kita pelajari. Semisal kita memilih pada anak sekolah dasar. Sangat lengkap ya, ada dari PAUD sampai sekolah menengah atas, bahkan ada untuk sekolah luar biasa. Nah, di sini terdapat pilihan kelas, kita bisa memilih, misal kita memilih kelas 5 ya teman-teman. Kemudian untuk mata pelajaran, kita bisa memilih juga, coba kita memilih IPA sebagai sumber belajar. Nah,
ada beberapa sumber belajar yang bisa kita buka untuk pembelajaran. Saya akan mencoba komponen ekosistem. Hampir mirip dengan YouTube ya teman-teman, tapi ini sudah tersedia di sumber belajar dan pastinya sudah terpercaya sumbernya. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan? Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup, hewan, tumbuhan, dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah tinggal disebut dengan habitat. Populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai. Mari kita lihat ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem contohnya mereka turut campur tangan manusia. Sendiri terbagi lagi menjadi dua. Sistem air seperti laut, rawa, hutan, pantai. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian review dari sumber belajar Kemendikbud. Sangat menarik ya teman-teman. Bahkan untuk setiap contohnya pun diberikan animasi yang sangat jelas dan juga sangat menarik buat anak sekolah dasar tentunya. Selain itu, untuk runtutan materi pembelajaran juga sudah sangat runtut dan sangat simpel, sangat mudah dipahami oleh anak sekolah dasar. Dan apabila akan ditulis pun sudah sangat jelas oleh anak-anak. Nah, selain ada video konten pembelajaran, ada juga di sini bank soal, ada modul digital, ada laboratorium maya, ada sumber belajar, ada kelas digital. Nah, ini seperti tadi ya, seperti konten tadi. Nah, di bank soal ini sangat lengkap. Coba kita klik ya, teman-teman. Nah, ini ada berbagai macam soal dari sekolah dasar, bahkan sampai sekolah menengah atas, atau mungkin untuk anak sekolah luar biasa juga ada. Nah, ini ada kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Nah, ini semua bisa untuk digunakan berlatih seperti akan ujian. Nah, sangat jelas ya, ini ada matematika, ada bahasa Indonesia kelas 1. Nah, seperti itu penggunaan belajar Kemendikbud, sumber belajar Kemendikbud menurut saya sudah sangat bagus. Dan tentunya jika pembelajaran online yang sangat kita perlukan adalah jaringan yang lancar. Nah, terima kasih, sekian review dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.